Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersama-sama memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas setiap cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terkhusus Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Berilah telinga kami untuk mendengar Tuhan, serta anugerahkanlah kerendahan hati pada diri kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita hari ini diberi tema "Jika aku lemah, maka aku kuat", yang diambil dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai yang ke-10. Demikianlah kesaksian surat 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-10. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Aku bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Mengawali perenungan kita hari ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah syair lagu yang begitu fenomenal, yang demikian. Ketika hidupku sentosa teduh, ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teduh. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku.
Versi asli dari syair ini berjudul It Is Well With My Soul, yang ditulis oleh Horatio Gates Spafford, seorang bapak penatua gereja Presbyterian. Syair lagu ini menjadi saksi perjalanan imannya ketika ia berkali-kali diterpa penderitaan dan kesukaran dalam hidupnya. Bahkan untuk mencicipi yang namanya kebahagiaan, seakan-akan kehidupan ini tidak berpihak kepadanya. Bagaimana tidak? Syair lagu ini ditulis ketika ia baru saja kehilangan anak yang dicintainya. Anaknya meninggal secara tragis dalam tragedi tenggelamnya kapal pesiar yang saat itu sedang ditumpangi oleh keempat anaknya dan istri tercintanya. Jauh sebelum itu, anak pertamanya juga meninggal karena penyakit demam berdarah. Bapak Ibu, sebagai manusia biasa, juga sebagai seorang ayah, tentu ada duka cita yang begitu mendalam yang dirasakan oleh Bapak Horatio ini. Ketika ia kehilangan orang-orang yang dikasihinya, ketika ia kehilangan keempat anaknya, juga kehilangan anaknya yang meninggal karena penyakit demam berdarah. Alih-alih memberontak dan menyatakan kekecewaannya kepada Tuhan akibat penderitaan yang dialaminya, ia justru dengan penuh kesadaran menyerahkan diri ke dalam pemeliharaan Tuhan. Melalui selantunan kata-kata yang indah, keteguhan hatinya ini seakan-akan memperlihatkan integritas imannya dengan menyerahkan sepenuhnya kehidupan ini kepada Tuhan. Ia mengimani bahwa tragedi yang dialami bukan lagi dilihatnya sebagai penderitaan hidup, tetapi sebuah bentuk penyerahan dan pengharapan kepada Tuhan. Menariknya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Bapak Horatio ini memperlihatkan bahwa sebagai makhluk ciptaan, kita tidak mampu sepenuhnya mengendalikan alur kehidupan. Ia menunjukkan bahwa banyak hal di dunia ini yang kadangkala tidak sesuai dengan harapan-harapan kita, atau bahkan lebih cenderung mengecewakan kita. Jikalau kita mau jujur, bukankah kenyataan itu sebenarnya menunjukkan jati diri kita sebagai manusia? Sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang tak berdaya, tanpa kuasa dan campur tangan Sang Pencipta. Kendati demikian, lagu ini menjadi sebuah kesaksian iman tentang bagaimana Tuhan turut andil memelihara kehidupan kita. Kisah hidup Bapak Horatio ini yang diwakili melalui syair lagu ini menolong kita untuk memahami dan menghayati bersama pergumulan Rasul Paulus di Jemaat Korintus dalam perikop bacaan kita saat ini. Mari Bapak Ibu kita kembali memperhatikan bacaan kita. Rasul Paulus dalam perikop bacaan kita saat ini sedang diperhadapkan dengan sebuah tuduhan kepadanya atas pengajaran-pengajaran yang dinilai menyimpang sebagai seorang Rasul Tuhan. Dan malah ia diragukan sebagai seorang Rasul. Sebenarnya tuduhan semacam ini kerap kali diterima oleh Rasul Paulus, sebab dalam upayanya memberitakan Injil, ia sering mendapat kecaman, penolakan, juga penganiayaan. Orang-orang yang menuduh Paulus dengan demikian cenderung dari golongan orang-orang yang juga menganggap dirinya sebagai rasul, menganggap dirinya sebagai nabi. Mereka juga mengaku telah mendapatkan penglihatan dan karunia. Lalu sebuah pertanyaan menarik, bagaimana Paulus sebagai seorang rasul merespon tuduhan tersebut? Alih-alih menunjukkan eksistensi dirinya sebagai seorang rasul, Paulus justru merasa hal itu tidak perlu dilakukan. Corak spiritualitas Paulus begitu kentara dalam bagian ini.
di mana sebenarnya ia enggan untuk menunjukkan dirinya bahwa ia adalah seorang Rasul Kristus. Alasan utamanya adalah karena ia tidak ingin dirinya menjadi tinggi hati. Juga dia tidak ingin seakan-akan mencari kehormatannya sendiri sebagai seorang rasul. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat yang kedua sampai yang keempat, bagaimana Paulus mulai bercerita tentang penglihatan mengenai Firdaus. Ia sedang bercerita tentang Paulus mulai bercerita tentang penglihatan mengenai Firdaus yang seolah-olah dialami oleh orang lain. Padahal sebenarnya ia sedang bercerita tentang dirinya sendiri. Bagi Paulus, semua pengalaman yang menakjubkan ini tidak melahirkan kebanggaan diri. Hal ini justru bertolak belakang dengan sikap para rasul dan nabi-nabi palsu yang sebenarnya mereka berpura-pura demi mencari kehormatannya sendiri. Paulus enggan orang lain menilai dirinya berdasarkan penglihatan-penglihatan, berdasarkan pernyataan-pernyataan maupun mujizat yang spektakuler secara rohani. Sebaliknya ia ingin menunjukkan kepada jemaat di Korintus saat itu untuk menilai dirinya berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar dari pengajaran-pengajarannya, dari nasihat-nasihatnya, juga tak lupa dari sikap hidup Paulus ini sendiri. Cukup baginya bahwa pengalaman rohani yang ia alami menjadi karunia dalam pelayanannya, sehingga semakin banyak orang mengikut Kristus. Paulus juga mempertegas bagian ini dengan sebuah pertanyaan yang sangat kontradiktif, Bapak Ibu. Sangat berlawanan dan akan sulit untuk dipahami secara gamblang. Kira-kira pernyataan Paulus begini: aku lebih suka bermegah dalam kelemahan, bukan dalam kehormatan. Nah, apa yang dimaksud Paulus dengan kelemahan bukanlah sesuatu yang menjadikan kita berdosa. Misalnya kelemahan karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, sehingga kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah. Bukan demikian. Kelemahan yang dimaksud Paulus ialah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa pahit yang mungkin saja akan terjadi ketika kita mengikut Kristus. Seperti halnya penderitaan, celaan, kekurangan-kekurangan kita, penganiayaan, dan kesusahan yang akan kita alami demi mengikut Kristus. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kemampuan kita dan nalar kita. Dan itulah yang dimaksud Paulus sebagai kelemahan kita. Akan tetapi Paulus juga mengingatkan bahwa kelemahan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri kita sebagai manusia. Dan disitulah Tuhan sang pemilik dan pemelihara kehidupan memainkan perannya. Bagi Paulus, jika kita menyadari kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia, maka Tuhan akan menyatakan kuasa dan kecukupan kasih karunia-Nya bagi kita juga. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernyataan ini kadangkala membingungkan bagi kita. Sebab secara logika kita, secara umum, bagaimana mungkin di dalam kelemahan kita harus bermegah? Bagaimana mungkin Paulus di dalam kesusahannya tetap bersukacita? Nah, kendati demikian, kisah Bapak Horatio menjadi saksi iman yang dianggap mustahil. Bahwa di dalam pesiaran kehidupan, baik dalam sentosa maupun sengsara, Tuhan ikut andil, senantiasa memberi penghiburan dan memelihara, serta memberi kekuatan bagi kita. Demikian juga Paulus menegaskan bahwa ia mengalami kekuatan iman dalam kasih karunia yang memampukan ia untuk terus berjalan di dalam Kristus. Sampai pada akhirnya, Bapak Ibu, Paulus mampu berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Di dalam pengakuan atas kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia,
Tuhan hadir dalam kasih karunia. Sebagaimana pernyataan Paulus bahwa hanya Tuhan yang layak dipermuliakan atas curahan kasih-Nya kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan ini sejatinya terus berubah. Banyak hal-hal terjadi dalam kehidupan ini yang kadang-kala tidak sesuai dengan harapan-harapan kita, tidak sesuai dengan impian maupun cita-cita kita. Bahkan pada akhirnya hanya berujung kekecewaan. Pesan itulah yang sebenarnya hendak disampaikan Paulus, bahwa di dalam kelemahan-kelemahan dan ketidakpastian hidup, Tuhan senantiasa memelihara dan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Pada titik inilah kita sebagai orang percaya disehatkan oleh Paulus untuk terus bersuka cita, bahkan bermegah di dalam kelemahan kita. Sebab dengan demikian kita telah berhasil menyalipkan keangkuhan dan kecongkakan kita sebagai manusia, yang seakan-akan kita bisa menulis sendiri alur cerita kehidupan ini tanpa campur tangan Sang Pemilik kehidupan. Demikian pula kita seharusnya menghayati setiap warna-warni peristiwa kehidupan yang terus berubah. Layaknya bencana pandemi yang telah banyak menyisakan cerita pedih. Sebagian dari kita mungkin telah kehilangan orang yang begitu dikasihi. Ada juga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pengharapan, bahkan diambang keputusasaan. Mari kita berefleksi sejenak. Bukankah sampai sejauh ini Tuhan masih menolong kita? Sebagaimana syair yang dilantunkan oleh Bapak Horatio tentang jiwa yang nyaman dalam keadaan sentosa ataupun sengsara, juga seperti Rasul Paulus yang memilih bersuka cita dalam setiap kelemahan. Kiranya kita senantiasa mengingat kasih Tuhan dalam kerapuhan kita.